Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan dan kita bisa silaturahmi untuk bisa hadir di ruangan hari ini kita akan masuk ke materi fisika. Sebelumnya mungkin kita berdoa supaya apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa menambah keilmuan bagi kita semua. Saya awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa. Selesai. Nah, pagi hari ini kami akan sampaikan materi tentang fisika teknik. Kita memberi gambaran. Sebelum kita mulai, barangkali ada pertanyaan dari mahasiswa? Cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Ya nanti mungkin dalam proses pembelajaran silakan. Saya akan sampaikan pengantar tentang fisika teknik. Nah, ini jadwal kuliah kita dari minggu 1 sampai minggu ke 16. Di sana di minggu 8 dan minggu 15 ada UTS dan UAS. Nah, apa sih fisika itu? Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sifat dan gejala benda-benda di alam. Ada beberapa istilah. Yang pertama dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada juga yang menurut ensiklopedia dan ada menurut buku yang kita pakai sebagai referensi. Pak, masing-masing bercerita tentang apa fisika ya. Intinya adalah tentang ilmu alam. Nah, ruang lingkup fisika itu sangat besar sekali, sangat banyak terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya satu contoh tentang komunikasi, baik lewat HP, lewat komunikasi kabel, itu semuanya menggunakan rumus yang ada di ilmu fisika. Kemudian di industri sudah pasti menggunakan. Nah, yang menarik itu ada bagi mahasiswa perlu tahu juga mengapa bumi kok mengelilingi matahari, itu juga dari ilmu fisika. Ada lagi mengapa langit tampak warna biru, itu juga tentang dibahas di ilmu fisika. Kemudian bagaimana pesawat dapat mendarat di bulan, pesawat kok bisa terbang dan seterusnya, itu merupakan bagian dari ilmu fisika. Nah, cabang-cabangnya itu banyak sekali. Ada fisika inti tentang atom-atom, ada fisika gelombang, ada fisika optik, ada mekanika, ada mekanika fluida, ada teknik elektro, kemudian elektronika. Semuanya ini sangat berkaitan dengan ilmu fisika. Ada bidang komunikasi, bidang industri, bidang teknologi, dan bidang transportasi. Semuanya dasarnya dari keilmuan fisika. Ada pertanyaan barangkali sebelum saya masuk ke materi ya? Nah, peran ilmu fisika di dalam bidang apa saja itu banyak. Contoh di pertanian, itu kita menggunakan pompa, itu juga ilmu fisika. Dari air yang di sumur atau air yang di sungai kok bisa naik, itu menggunakan ilmu fisika. Ada hisapan, kemudian ada penekanan. Kemudian radiasi, kaitannya tanaman itu memang butuh sinar. Nah, bagaimana sinar itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman, juga bisa untuk
Bidang kedokteran banyak sekali di alat-alat yang mungkin pernah ini antar atau dengar dari teman atau tetangga, bayinya itu pakai kepekuan, itu sudah diketahui ya, karena ada alat namanya scan. Juga untuk melihat retak tulang itu juga menggunakan gangguan di dalam fisik. Kemudian di bidang energi, nah yang kita nikmati sekarang bisa terang, bisa dingin, ada AC itu karena adanya energi. Energi dari mana? Itu yang di pelajaran yang berubah dari suatu bahan diolah kemudian menjadi energi. Kalau energi yang kita pakai sekarang energi listrik, bisa untuk penerangan, bisa untuk proyektori, kita bisa melihat dari tempat yang kecil menjadi besar sehingga banyak yang bisa melihat. Kemudian ada pembangkit listrik yang kita nikmati itu tidak tiba-tiba muncul, tetapi juga ada yang membalikkan dari panas kemudian berubah menjadi tenaga uap menggerakkan suatu alat menunjukkan listrik yang dikirim melalui kabel-kabel yang kalau kita jalan di jalan raya itu kelihatan kabel-kabel itu ada aliran listrik. Kemudian surya di Indonesia mungkin cocok menurut penelitian ada di daerah Pantura, itu panasnya cukup bagus daripada yang selatan banyak gunungnya, agak dingin. Kalau di tepi laut itu Indonesia cukup banyak. Nah, manfaat fisika dapat meningkat rahasia alam, dapat diucapkan dalam perkembangan energi, dalam fisika memang berat. Kemudian penemuan teknologi baru itu dasarnya dari fisika. Yang dasar ada dalam pengembangan teknologi, kemudian orang bisa melatih untuk berpikir logis dan mengembangkan fisika, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak rumah itu kulkas, kompor, dispenser, AC, kipas angin, TV dan seterusnya itu bagian dari aplikasi manfaat yang bisa. Ada pertanyaan? Oke, saya akhiri. Terima kasih. Untuk itu sebelum kita barangkali ada nanti kita kasih kuis, silakan lihat nanti akan saya kirim linknya untuk mengerjakan dan silakan nanti malam sebagai bahan evaluasi kami terhadap pembelajaran pada pagi hari ini. Siap ya? Siap. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang dan itu kita evaluasi atas materi yang sebelumnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.